ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan dengan menjalankan yang ada. Selain itu, pada siang hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan dahaga. Sehingga kemudian tubuh kita ini karena tidak cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, kalau kita di kesempatan kali ini, di bulan ini kita bersama ibu kita dengan cara mengucapkan rasa syukur atas sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua itu kemudian harus kita syukuri. Di antaranya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan kesehatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, sehingga kemudian kita masih diberikan kesehatan untuk menghadiri sebuah organisasi ilmu atau tempat-tempat yang di situ kita belajar tentang ilmu agama tentang dalam ilmu kita. Seperti itu kita syukuri karena kita banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesehatan, akan tetapi digunakan dengan cara bermaksud. Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kita kesehatan, tetapi digunakan untuk berkaya-kaya. Kita atas sebuah kewajiban. Kita akan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa pada kita selalu mengingat atas sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berikan kesehatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan. Bagaimana nikmat kesehatan ini tidak semua umat pada Allah yang bisa diberikan nikmat tersebut. Karena ada banyak manusia yang ini diberikan nikmat kesehatan dan tapi Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat tersebut. Kita alhamdulillah kita ucapkan kita masih diberikan kesempatan untuk kemudian menghadiri majelis ilmu. Jadi semoga kita dapat berdoa. Kemudian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kita ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tidak akan bisa. Baik kalau hanya Allah yang bersuara. Jika kami memiliki nikmat itu Allah, maka itu tidak akan bisa. Karena kami banyaknya. Kemudian juga salat dan salam dilakukan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita menyampaikan selain mengucapkan salam keselamatan kepada seluruh kita Muhammad yang sampai kita menjadi umatnya yang bagaimana kita mengenal nama beliau disebutkan dalam kita yang mau bersalawat kepada beliau. Karena orang yang berjasa paling banyak bersalawat beliau disebutkan adalah orang yang mengenal bersalawat. Yang kedua dikatakan Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Maka dari itu, orang manusia kita pernah saling keselamatan kepada beliau. Dan maka yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala Juga
Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, khususnya bagi muslim. Jadi sungguh dikatakan ketika dalam Ramadan ini karena banyak kemudian manusia ini bertemu dengan bulan Ramadan dan kata Allah Subhanahu wa taala ini dia bulan sehingga dia bisa bertemu dengan bulan itu memberkahi. Di bulan inilah kita harus bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini bulan yang dimana amalan-amalan Ramadan itu terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana kemudian manusia berkata dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Ramadan hanya untuk manusia kita adalah dalam berdahaga. Dengan kita dengan bersahur. Kemudian ditutup hari itu diperintahkan untuk membaca Al-Quran, disibukkan dengan beribadah. Jangan dengan kita yang seperti itu, maka jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada saya kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan karena ini adalah bentuk rahmat, jadi itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, kita semua. Di mana bulan ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, "Ya bulan, ini adalah bulan sembilan bulan. Ini telah melahirkanku. Ini telah ada yang semua perintah-perintah yang wajibkan. Berada masuk dalam Allah, berada masuk di asa. Orang melakukan Ramadan untuk kemudian menghentikan semua dosa yang kami perbuat. Ini adalah bentuk kasih sayang. Bagaimana kita di bulan-bulan sebelumnya berupa sebuah perintah yang diwajibkan ataupun yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu bulan Ramadan, insyaallah bulan Ramadan bukan akan datang. Jadi tidak ada yang dapat memastikan bahwa kita akan bisa bertemu dengan bulan tersebut. Mudah-mudahan bulan Ramadan saat kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan pada masyarakat untuk berbanyak ibadah dan ibadah. Kenapa harus beribadah? Karena ini adalah tujuan kita di dunia. Kalau apa tujuan kita di dunia, maka tujuan kita di dunia adalah beribadah. Kenapa? Karena itu adalah tujuan kita sebagai antara orang-orang muslim dan lainnya. Ini akan mengurangi ataupun sesungguhnya pilihan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan para orang yang lain adalah gimana takwa kita. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita yang paling takut kepada Allah? Takut dalam artian takut untuk melanggar surga perintah Allah, takut dengan sisa Allah sehingga kemudian kita menjalankan perintah Allah, maka itu akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita di dunia adalah beribadah. Maka ketika ini menentukan atau ingin melihat bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu imam berkata, jika itu ingin mengetahui posisi engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di mana Allah menunjukkan dunia. Kalau kemudian menunjukkan dunia untuk membaca Al-Quran, maka sesungguhnya adalah bahwa Allah ingin berbicara denganmu. Maksudnya adalah kita membaca Al-Quran, lalu kemudian kita bicara dunia, membaca artinya, bagaimana kita bertanya-tanya mungkin. Yang menjadi amal untuk al-Musyar. Dengan Allah Subhanahu wa taala berkata, yang menjadi amal oleh orang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kemudian kita bertanya, kenapa kemudian kita diwajibkan? Maka dijawab karena aku tidak ada lagi yang dikondukun. Karena itu telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian.
Maka lalu kita bertanya lagi, lalu mengapa jika kita di bulan Ramadan sakit atau dalam perjalanan, maka Allah kemudian berkata lagi, bagaimana nanti kita merasa pada kita untuk kembali lagi ke Allah. Jika kamu sakit di dalam bulan Ramadan, kemudian tidak bisa menjalankan di bulan Ramadan atau berpuasa, maka kita diperintahkan untuk menjalankannya di hari berikutnya. Lalu kemudian jika kita di dunia disebutkan dengan taat kepada Allah, maka disebutkan kepada bahwasanya Allah senantiasa ingin mendekatkan kita kepadanya. Kita disebut hari yang disebutkan dengan ibadah dan ibadah, berbaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, maka itu adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ketika Allah mendekatkan kita kepadanya. Lalu kemudian kita disibukkan di dunia dengan perkara-perkara atau disibukkan dengan bersama manusia, maka kita dan sesungguhnya Allah ingin menghinakan kita. Karena kita bisa dihina karena manusia. Maka dunia ini tidak ada yang sempurna. Bagaimana yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan yang maksimal dalam Ramadan adalah bulan yang dinantikan untuk kaum manusia, terutama yang muslim, yang dimana di bulan inilah bulan yang berbeda dari bulan yang lain. Seperti kita katakan bahwasanya di bulan ini amal kita akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita selalu bersemangat menjalankan perintah-perintah Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya kita menjadi lalu menuntut ilmu sehingga kita dapat mempunyai pengetahuan bagaimana caranya menjalankan ibadah di bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan kita berjalan dengan maksimal, semaksimal mungkin, tidak sia-sia. Bagaimana kemudian amalan kita lakukan? Caranya ada salah satu doa. Bagaimana doa ini langsung dari Nabi Muhammad SAW yang ditakdirkan atau belajar kepada istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Doa ini bisa kita baca di setiap kita membaca surat Al-Baqarah. Jadi doa ini bisa kita baca setelah kita melakukan surat Al-Baqarah atau salam. Setelah salam kita bisa membaca doa ini. Manfaatnya adalah bisa saja dengan kita mengucapkan doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita saat itu. Dimana adalah barangkali jemaah bisa mengikuti doa Rasulullah SAW katakan langsung langsung kepada istri beliau, jadi Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Barangkali jemaah bisa mengikuti doa ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini sudah salam. Jadi cara Allahu Akbar kemudian salam sudah masuk ke dalam ayat yang kedua. Kita tidak kita sholat kita ucapkan doa ini. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan artinya bahwa sesungguhnya engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan aku hamba ini melakukan kesalahan. Maka dengan semua sifat maaf itu hamba mohon maaf dan ampun dari Anda. Doa ini kita bisa bacakan setiap selesai bulan Ramadan. Bisa dipahami? Nah, jadi setiap saat kemudian tapi lagi kita akan tersebut. Karena ini sangat
Hari langsung dari Nabi kita dari Muhammad mengajarkan kepada Aisyah betul-betul. Kemudian yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang mengucapkan kalimat Subhanallah di setiap suratnya 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Wallahu Akbar 33 kali. Kemudian kemudian bulan mati dengan seterusnya la ilaha illallah wa syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita itu seperti bumi di lautan. Jadi dosa kita seumpama sebanyak bumi yang di lautan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa tersebut atau zikir tersebut. Maka itulah sebabnya kita diwajibkan untuk benar-benar faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Faridah itu adalah kata lain dari wajib. Makanya itulah alasan mengapa kita diwajibkan untuk benar-benar. Jadi kita harus kita tahu apa yang sebuah hukum, apa sebuah bagaimana caranya menjalankan ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menjalankan Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita alhamdulillah sudah menemukan dalam kita dalam umat muslim, di mana kita menemukan ilmu yang diwajibkan tadi. Kita dalam menggunakan kehidupan kita menuntut ilmu, dapat mengetahui, dapat mengenal kehidupan kita, mengenal kehidupan Tuhan. Maka itulah caranya dalam itu dilakukan. Bagaimana yang kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga saya berbangga sekali kepada jemaah Istiqomah yang dimana para jemaah selamat dalam menjalankan ibadah. Selamat untuk membaca Al-Quran, selamat untuk menghadiri kajian ilmu. Itu dapat kita lakukan karena tidak semua hubungan manusia digerakkan hati Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sebuah ilmu untuk melakukan membaca Al-Quran. Tidak semua hubungan itu Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati manusia seperti itu. Maka itu kita harus tanamkan dalam jiwa kita. Kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala pilih saya untuk menjalankan Allah. Karena orang yang mengenal Allah akan menjadi orang yang berbeda. Semua yang benar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala banyak mengenal Allah di sana yang ingin diberikan hikmah kesehatan untuk dilaksanakan bulan Ramadan, untuk menunjukkan bulan Ramadan sebagai bulannya dihabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan salah satu cara kita bersyukur dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dengan cara kita bahkan bisa melihat orang-orang yang di luar sana yang kita melihat dan dengan itu kemudian kita bersyukur bahwa alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan. Jadi kami bisa diperintahkan untuk orang-orang yang ada profesi minum ada sebuah kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita itu menjadi adalah penyelenggara perjalanan yang bertakdir. Maka itu pertama
atau ibu mudah-mudahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah jangan pernah berpikir untuk kehidupan besok. Jadi waktu sekarang dalam kita, waktu sekarang ini kita jalani karena banyak manusia yang menghabiskan waktunya atau berpikir bagaimana cara untuk dapat bertanggung besok hari. Bagaimana jika besok rezeki kita tidak ada? Bagaimana apakah besok kita masih mempunyai makanan atau tidak? Dan kemudian orang-orang yang berprinsip seperti demikian tanpa menyadari bahwasanya apakah kita masih bisa dipertemukan dengan besok hari, apakah kita masih bisa hidup di besok hari sehingga kita berpikir apa kemudian besok hari yang kita makan. Jadi waktu sekarang adalah milik kita. Jadi waktu sekarang itu kita maksimalkan dengan baik. Kita jadikan waktu yang meninggalkan kebaikan. Kita terlalu waktu tersebut mengerjakan amalan-amalan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita mensyukuri sebuah perkembangan pada zaman ini, dan di mana kita bisa mendapatkan ilmu atau ilmu melalui media sosial. Bulan Ramadan adalah bulan di mana boleh percaya saudara-saudara tidak libur. Boleh berarti sekarang kita bulan Ramadan adalah bulan di mana syaitan tidak berlibur sehingga kemudian tidak bisa menjual manusia. Itu perlu kita ini karena itu adalah hari. Akan tetapi syaitan membentuk elektronik seperti HP, seperti televisi. Itu yang kemudian mengalahkan kita sehingga kita lupa akan bertakwa, sehingga kita lupa untuk beribadah, merasa Al-Quran. Itu yang perlu kita ketahui. Bahwasanya kita punya syaitan di bulan Ramadan memang terganggu. Dan tetapi syaitan yang berbentuk televisi atau hal-hal yang mengalahkan kita itu perlu kita hindari. Dan salah satu manfaat di bulan Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Jadi bulan ini adalah bulan di mana surga itu terbuka, terbuka untuk kita. Kalau ini terbuka untuk berpuasa. Dan di mana salah satu pintu surga bernama Al-Rayyan. Di dalam penghuninya orang-orang yang berpuasa, khusus untuk orang yang berpuasa. Ini berarti juga neraka. Pintu neraka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah kita menginginkan juga bulan yang dimana kita harus menginginkan diri dengan beribadah. Sehingga pintu terbuka dan pintu neraka itu. Bahkan salah satu kesimpulan bulan Ramadan adalah orang Israel yang dalam menghidupkan besi. Kalau menurut yang berpuasa, menurut orang yang maksud hidup, yang transfer, orang yang transfer, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tidak seorang yang orang jadi itu dicari atau diharus di sisi Allah dinampilkan dengan kasih. Kasih adalah parfum yang wangi. Itulah salah satu keistimewaan orang berpuasa. Berapa masih? Berapa menit lagi? Selama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan semangat berjalan, semangat untuk menjalankan ibadah
di bulan Ramadan. Karena adalah surga di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga bagi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kepada Allah. Maka insya Allah yang kita adalah surga. Tempat kembali kita adalah surga. Surga adalah tempat kenikmatan. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang beriman. Dan neraka adalah tempat kembalinya orang-orang yang lalai atau syirik, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman betul akan mendapatkan nikmat di dunia dan di akhirat. Di antaranya kita diperintahkan untuk berdoa semoga Allah agar Allah memberikan kita kenikmatan dalam beribadah. Dan untuk kita sudah mendapatkan nikmat yang beribadah, maka kita akan mendapatkan kekhusyuan atau diberikan hati ketakutan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kemudian selalu semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukup sampai di sini tausiah kita pada malam ini, semoga dapat menjadikan kita semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semoga menjadikan ibadah kita, menjadikan puasa kita sebagai puasa ibadah yang maksimal dan sempurna, sehingga mendapatkan pahala yang lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan istiqomah dalam menghadiri sebuah majlis majelis ilmu, diberikan istiqomah untuk mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, karena Al-Quran Allah kata lain dari Allah, perkataan Allah. Bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan ini kita membaca Al-Quran, di bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga dengan kita memang memperbanyak membaca Al-Quran, maka kita akan menjadi hamba atau manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah mulia. Sebelum kita tutup acara kita pada saat ini, dan kita juga menunjukkan kepada kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita atau ibadah kita pada hari ini diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerimanya dengan sempurna sehingga kemudian pahala kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari kata orang yang biasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga, yang mendapatkan pahala atau merusak buatan. Semua kita mendapat pahala yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada kita sendiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وندخل برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا انفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الذي يصفون وسلام على المرسلين
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.